Selamat datang di kanal M-Skill, yang mana niatnya mau membuat channel dengan nama Mr. Skill, tapi kelupaan huruf R-nya, sehingga sekarang menjadi M-Skill saja. Dan selamat datang kembali juga bagi penonton yang balik lagi. Tetapi sayangnya sekarang cuma ada 3 subscriber saja. Ini adalah all-in-one water cooling alias AYO, ukuran 360 mm dari merek Digital Alliance. Dari keterangan yang tersedia, AYO ini bisa menangani prosesor dengan daya 200-300 watt. Dan bearing yang digunakan merupakan tipe hidromatik. Di sini juga tertulis ada website yang bisa dikunjungi. Namun, sangat disayangkan, sepertinya website tersebut belum diupdate. Karena tidak terlihat AYO 360 yang di halaman tersebut. Tapi, jika kita mengunjungi lapak resminya di toko ijo, AYO 360 ini sudah tersedia di sana. Lagi-lagi sayangnya, AYO yang 120 mm malah sudah tidak tersedia lagi. Dan, jika kita telusuri, ternyata AYO Digital Alliance merupakan yang termurah untuk ukuran 360 mm yang ada di pasaran saat ini. Kalau kita telusuri dengan kata kunci yang lain, memang ada yang sedikit lebih murah lagi. Tetapi, itu hanya untuk varian warna hitam. Yang warna putih, AYO 360 dari Digital Alliance masih yang paling murah. Pada bagian samping, terlihat AYO ini merupakan desain dalam negeri, tapi sayangnya sepertinya produksinya masih menggunakan pabrikan Cina. Dan di sini juga, akhirnya kita bisa mengetahui spesifikasi kecepatan putar dari pompa AYO ini. Di sini tertulis kecepatan putar maksimal pompa ada di sekitaran angka 2500 rpm. Pada sisi sebaliknya, tercantumkan juga spesifikasi putar kipas radiator AYO ini. Di sini tertulis kecepatan putar maksimal kipas ada di sekitaran angka 1800 rpm. Di bagian dalam, kita langsung disuguhi kertas manual dan garansi. Di sini juga tercantum alamat service center di Ibu Kota Jakarta. Dan ini adalah kertas manual cara pemasangan radiator 360 mm, dan daftar perkakas apa saja yang ada dalam kemasan. Kardus kecil berisi mounting untuk AMD dan Intel. Pada bagian ini, hanya space kosong. Tapi dugaan saya, sepertinya ini tujuan awalnya untuk menampung kipas radiator. Karena mungkin telah ada penggantian kebijakan, dan diputuskan kalau kipas radiator langsung dipasang sejak awal oleh pabrikan, jadi bagian ini kosong. Plat dari tembaga, kalau baru dibeli masih ada plastiknya. Colokan yang besar untuk RGB, dan yang kecil untuk PWM-nya. Bisa dilihat, kabel untuk PWM pompa cuma ada 3 pin. Jangan khawatir, pompa 3 pin ini masih bisa dipasang pada colokan 4 pin yang ada di mobo. Masing-masing kipas radiator memiliki kabel-kabel untuk kipas PWM-nya dan kabel RGB-nya sendiri-sendiri. Tidak seperti kabel pompa yang memiliki 3 pin saja, kabel kipas radiatornya memiliki 4 pin. Kabel RGB-nya memiliki 2 kepala, yang berfungsi agar bisa terpasang secara berantai dengan kipas RGB yang lain. Disediakan juga kabel cabang untuk PWM-nya, sehingga kita hanya membutuhkan 1 colokan kipas pada mobo untuk ketiga kipas ini. Jika kita mengibaratkan controller ini sebagai mobo, maka kita cuma membutuhkan 1 colokan untuk ketiga kipas radiator.
Untuk pemasangan PWM pompa pada 4 pin Mobo, kita cukup menyesuaikan dan mengikuti bentuk colokan yang tersedia. Maka secara otomatis colokannya bisa terhubung ke pin-pin yang dibutuhkan. Karena kebanyakan Mobo hanya memiliki satu colokan ARGB. Maka, jika kita tidak memiliki ARGB controller, kita harus memasang kabel ARGB kipas dan pompa secara berantai seperti berikut. Perlu diingat, yang dipasang secara berantai di sini dengan pompanya adalah kabel ARGB-nya. Untuk kabel PWM-nya lebih baik dipisah antara PWM kipas radiator dengan PWM pompanya. Dan akhirnya, di sini ada ujung 3 kipas radiator yang dipasang berantai. Kita bisa pasang konektor ini ke Mobo atau controller. Yang ini PWM dari pompa terpasang terpisah. Dan ini gabungan ARGB dari ketiga kipas dan pompa yang terpasang berantai. Dalam pemasangan yang sebenarnya, sangat tidak dianjurkan untuk memasang PWM pompa pada controller. Karena jika controllernya rusak, maka pompa juga akan ikut mati. Dan prosesornya bisa sampai terbakar kalau controller tersebut mati, ketika prosesor dalam keadaan bekerja 100%. Selanjutnya kita akan mengukur dimensi dari radiator I/O ini. Bisa dilihat, panjang radiatornya ada di sekitar 39,55 cm. Sedangkan total ketebalannya ada di angka sekitar 5,3 cm. Lebar radiator ini ada di angka 12,2 cm. Dan yang terakhir, panjang selangnya kurang lebihnya sekitar 40 cm. Sekarang kita akan melihat perkakas apa saja yang ada di kardus kecil ini. Nomor 1 adalah I/O-nya. Dan yang kedua adalah bracket untuk prosesor Intel. Yang ketiga adalah bracket untuk prosesor AMD. Yang keempat adalah baut untuk memasang bracket yang diinginkan ke pompa. Di sini saya mendapatkan 5 biji, tetapi yang tertulis cuma 4 biji. Yang kelima dan keenam adalah thermal paste dan sendok peratanya. Yang ketujuh adalah baut untuk Intel dengan jenis soket LGA 2011. Yang kedelapan adalah baut untuk memasang radiator ke dalam casing PC. Di sini saya mendapatkan pas 12 biji. Yang kesembilan adalah plat belakang untuk semua jenis soket Intel dan AMD yang tercantumkan. Yang ke-10 adalah baut untuk memasang plat belakang dan pompanya.
Ada baut lain yang terlihat sama, tetapi yang dimaksud adalah baut panjang dengan warna yang gelap. Yang ke-11 adalah ganjal yang memisahkan antara plat belakang dengan PCB Mobo, yang dipasang pada baut panjang yang disebut sebelumnya. Yang ke-12 adalah ganjal lagi yang panjang, tetapi dipasang pada bagian depan Mobo yang ada prosesornya. Dipasangnya sama-sama pada baut panjang warna gelap tersebut. Yang ke-13 adalah spacer yang pemasangannya menyesuaikan jenis soket prosesor yang digunakan. Lagi-lagi saya mendapatkan 5 biji, walaupun yang tertulis adalah 4 biji. Yang ke-14 adalah mur dengan pegas untuk pemasangan pompa. Yang ke-15 adalah baut untuk Intel dengan soket LGA 1700. Baut ini bentuknya sangat mirip dengan baut untuk plat belakang, tetapi warnanya lebih cerah, tidak gelap. Dan yang terakhir perkakas nomor ke-16 adalah baut untuk prosesor AMD. Di sini cuma ada satu jenis untuk semua soket AMD yang tercantum pada spesifikasi I/O ini. Demikian video kali ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Akhir kata terima kasih.